Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ruswandi, kelas 10 Multimedia 1. Saya akan menjelaskan langkah-langkah modal perakitan komputer. Pertama, kita buka aplikasinya dulu. Setelah terbuka, kita langsung saja klik skip. Setelah itu, pertama-tama kita masukkan power supply. Kita masukkan power supply ke dalam casing. Kita harus memasukkannya dengan pas ke dalam casing. Setelah pas, kita kunci menggunakan baut. Setelah terkunci, kita klik OK. Setelah itu, kita memasuki bagian motherboard. Pada bagian motherboard, kita akan memasukkan RAM 1. RAM 1 kita masukkan ke dalam slot RAM. Dalam memasukkan RAM ini kita harus pas dan sesuai dengan slotnya. Setelah pas, kita kunci slot tersebut dan lakukan kepada RAM yang kedua. Setelah RAM kita akan memasukkan CPU atau prosesor ke dalam slot prosesor. Dalam memasukkan prosesor, kita harus teliti dalam memasukkannya karena prosesor adalah otak komputer. Kita harus pas memasukkannya. Setelah pas, kita tutup slot prosesor tersebut dan kita kunci. Setelah terkunci, kita kasih pasta pendingin prosesor, dan setelah diberi pendingin, kita di atasnya kita simpan heatsink atau pendingin. Setelah disimpan di atas prosesor, kita kunci dengan cara menekannya. Setelah dikunci, kita masukkan kabel heatsink ke dalam slot yang ada di motherboard. Setelah selesai, kita install motherboard. Setelah install, motherboard akan dimasukkan ke dalam casing. Dalam memasukkan casing, kita harus pas dan tepat memasukkannya. Setelah tepat dan di dalam casing, lalu kita kunci menggunakan baut supaya tidak terlepas. Setelah dikunci, kita klik OK. Lalu kita ke adapter card. Di dalam adapter card ini terdapat niche. Kita masukkan niche ke dalam slot yang ada di motherboard. Setelah pas, lalu kita kunci. Setelah itu, wireless kita masukkan ke dalam slot yang ada di motherboard
Setelah pas, lalu kita kunci. Lalu juga video adapter. Setelah video adapter terkunci, klik OK. Lalu tinggal ke internal drive. Di internal drive ini kita akan memasukkan hard disk. Masukkan hard disk ke dalam casing komputer. Setelah masuk, kita kunci menggunakan baut agar tidak terlepas. Setelah hard disk, klik OK. Lalu drive in external. Dalam drive in eksternal ini terdapat CD-ROM, floppy disk, dan floppy disk. Pertama masukkan dulu CD-ROM. Setelah dimasukkan, kita kunci CD-ROM tersebut dengan menggunakan baut agar tidak terlepas. Lalu kita masukkan floppy drive dan sama seperti CD-ROM kita kunci. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya ke internal kabel internal. Sebelum ke kabel ATA dan SATA dan kabel floppy, kita masukkan dulu kabel power supply ke dalam motherboard dan masing-masing komponennya. Pertama, kabel power supply kita masukkan ke hard disk. Kedua, kita masukkan ke floppy drive. Selanjutnya kita masukkan ke CD-ROM, ke motherboard, ke motherboard, setelah kabel power supply terpasang semua, langsung saja ke kabel ATA. Pasangkan kabel ATA dari motherboard ke dalam CD-ROM. Setelah itu kita pasangkan kabel floppy dari motherboard ke floppy disk, floppy drive. Selanjutnya kita pasangkan juga kabel SATA dari motherboard
ke hard disk. Selanjutnya kita klik OK karena sudah selesai. Lalu ke bagian kabel eksternal. Setelah itu kita tutup menggunakan casing. Selanjutnya kita kunci menggunakan baut agar tidak terlepas. Setelah itu kita tinggal memasangkan kabel monitor. Kalau memasang kabel monitor ini kita harus sesuai dengan slotnya dan harus pas. Setelah itu kita putar kabel keyboard, kabel mouse, kabel USB, internet, antena wireless, dan yang terakhir adalah kabel power supply. Dan selesailah jadi komputer. Oke.